Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha adil, yang menetapkan segala urusan dengan kebaikan dalam setiap takdirnya. Sholawat serta salam kepada pemimpin yang adil, penutup para nabi, Rasulullah Muhammad, serta para sahabat dan mereka yang meneladaninya hingga hari kiamat. Para pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan topik yang berjudul Teladan Sahabat Nabi dalam Mengelola Umat. Yang kita ketahui, setiap nabi-nabi memiliki sahabat yang mendampingi perjuangannya dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia barat atau dalam bahasa Inggris, mereka dikenal sebagai apostle atau pengikut setia yang membantu menyebarkan ajaran Allah. Yang paling dikenal dalam dunia barat adalah Nabi Isa dengan 12 pengikutnya, the 12 Apostle. Kemudian bagaimana dengan Nabi kita? Nabi Muhammad SAW sendiri adalah Nabi yang memiliki pengikut paling banyak dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki paling banyak sahabat yang setia mendampingi perjuangannya di saat beliau hidup. Dalam satu hadis disebutkan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'ad bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Abu Zurrah Ar-Razi, seorang pakar hadis, mengatakan jumlah sahabat sewaktu Nabi hidup berjumlah sekitar 114.000 orang. Nabi Musa alaihissalam sendiri pernah berdoa kepada Allah untuk meminta seorang sahabat dan kawan seperjuangan dalam menyampaikan risalahnya, dicatat dalam surat Thaha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut dan menjadikan Harun, saudaranya, sebagai pendamping dan pembantu dalam dakwahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan agama Allah memerlukan orang-orang terpercaya yang siap berkorban dan mendukung perjuangan kepemimpinannya. Di antara para sahabat Nabi, terdapat 4 orang yang paling dekat dan mendapat amanah untuk memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenalkan oleh para ulama dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yang bermaksud manusia yang diberi petunjuk oleh Allah dalam mengelola umat. Keempat sahabat Nabi tersebut adalah pemimpin yang amanah, yang adil, dan penuh kebijaksanaan dalam mengelola umat Islam, yang hingga kematiannya umat bersaksi atas integritas dan amanahnya. Tidak ada yang memungkiri kehebatan Umar bin Khattab dalam kepemimpinan dan ketegasannya dalam menegakkan hukum Islam. Tapi Umar sendiri mengakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah semasa hidupnya. Umar pernah berkata, tidak ada seorang pun yang mendahului Abu Bakar dalam kebajikan. Abu Bakar adalah pemimpin pertama setelah kematian Rasulullah SAW, dan ia mengelola umat dengan penuh kesabaran, keadilan, pengorbanan, dan juga ketegasan. Para sahabat memahami bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan ataupun kehormatan,
melainkan amanah yang besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa mengelola umat bukan sekedar mencari kejayaan seperti kejayaan Persia ataupun Romawi, tapi bagaimana memastikan umat ini hidup dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami." Dalam surah As-Sajdah ayat 24. Ayat ini menegaskan bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang memberi petunjuk pada umat sesuai dengan perintah Allah, serta memiliki kesabaran dan keimanan yang kokoh. Para sahabat adalah contoh nyata dari pemimpin yang menjalankan amanah ini dengan sempurna. Mereka tidak hanya memimpin dengan keadilan, tapi juga dengan penuh ketakwaan dan kasih sayang kepada umat. Abu Bakar misalnya, ia tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan meskipun menjadi khalifah. Ia tidak menggunakan harta umat untuk kepentingan yang pribadi dan selalu memastikan bahwa kebutuhan kaum muslimin terpenuhi sebelum dirinya sendiri. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Seringkali ia berkeliling di malam hari untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat yang kelaparan. Beliau juga pernah berkata, "Jika ada seorang keledai yang tersandung di Irak, aku takut akan ditanya oleh Allah, mengapa aku tidak meratakan jalannya." Ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab yang dirasakan oleh seorang pemimpin yang sejati dalam Islam. Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan penuh kelembutan. Beliau menggunakan hartanya untuk kepentingan umat, seperti membeli sumur dan tanah untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan penuh hikmah dalam menyelesaikan permasalahan umat. Keempat sahabat ini memimpin dengan hati yang bersih dan niat yang ikhlas hanya karena Allah. Mereka tidak mencari kekayaan ataupun kemegahan dunia, tetapi hanya ingin menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat. Sehingga di masa kepemimpinan mereka, Islam berkembang pesat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini menunjukkan bahwa umat yang hidup dengan nilai-nilai Islam akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah ini bukan hanya berupa kekayaan materi, tetapi juga ketentraman jiwa, keadilan sosial, dan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Sebagai umat Islam, kita patut mengambil teladan dari para sahabat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin, baik dalam skala kecil seperti keluarga maupun skala besar seperti negara, harus meneladani prinsip-prinsip yang para sahabat Nabi ini terapkan dalam mengelola umat. Semoga kita semua mengikuti jejak mereka dalam menjalani kehidupan yang penuh keberkahan dan menjadikan kepemimpinan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan juga kemaslahatan bagi umat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.